Bismillah. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dalam mengkaji kitab Tuhfatul Mushtaq yang isinya 40 hadis yang berkaitan dengan akhlak dan juga kepribadian kita selaku manusia. Malam hari ini kita masuk hadis yang ke-37. Terakhir kemarin hadis yang ke-36. Al-haditsus sabi'u wa thalasun, hadis yang ke-37, al-ulfah, tentang bersikap lunak. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mu'lafun wala khaira fi man la ya'lafu wala ya'laf. Mukmin itu mu'lafun, hatinya lembut. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan, fi man la ya'lafu, pada orang yang kagak bisa lembut hatinya, atau orang yang enggak lembut, wala ya'lafu, dan enggak bisa dilembutin hatinya. Mukmin yang sejati dia punya sifat kasih sayang terhadap sesamanya. Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala sana di akhir surah Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad utusan Allah, orang-orang kita umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta nama Nabi Muhammad, mereka-mereka yang mengikut Nabi Muhammad, asyidda, keras, tegas terhadap kafir, ruhama, berlembut atau berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum muslimin. Kata Nabi, mukmin lembut. Kalau dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, ar-rahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Bersifat kasih sayang, bersifat lembut terhadap orang muslim itu wajib hukumnya, mesti kita lakukan. Jangan dibalik. Terhadap orang yang beda agama sama kita, kita lembut, giliran sama saudara kita yang seiman kita kasar. Jangan terbalik. Terhadap saudara kita yang muslim wajib, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan terhadap ad-du'afa, masakin, orang-orang lemah, orang-orang yang miskin dari kalangan muslimin, khususnya mereka-mereka yang terkena musibah, terkena bencana, itu lebih utama lagi, lebih wajib lagi ketimbang yang normal-normal saja. Kalau ada orang muslim misalnya, dia mengaku muslim, tapi ketika ngelihat saudaranya yang terkena musibah, ngelihat saudaranya yang muslim dalam keadaan susah, ngelihat tetangganya yang muslim nggak makan, kelaparan, dia biasa-biasa aja. Kata para ulama, fahuwa ghalizul qalbi, orang yang kayak gitu hatinya udah keras. Nauzubillahi min dzalik. Qaswatul qulub, hatinya udah keras. Dan nggak diangkat kasih sayang dari hati seseorang, melainkan ini orang nanti di akhir hayatnya akan menjadi orang yang sengsara, syakiyun, kata para ulama. Dan ciri orang yang hatinya lembut, kasih sayang, paling tidak ada dua indikator. Yang pertama, khusyu'ul qalb, hatinya khusyuk, tenang ketika ibadah, dia bisa khusyuk. Itu orang lembut hatinya. Khusyuk untuk ukuran kita mungkin yang awam, ketika sholat misalnya, kita sudah bahas di kitab fikih, waktu kita bahas kitab Fathul Qarib, kita paham, kita tahu apa yang kita baca. Karena ada orang
yang sholat jangankan paham, yang dia baca aja kadang-kadang dia lupa. Bukan cuma bacaan yang dia lupa, niatnya kadang-kadang lupa. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika dia mau niat sholat, dikeluarin suaranya. Sunnahnya pakai suara. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin. Saya niat salat maghrib 3 rakaat, diucapkan dengan suara. Sekalipun itu bukan wajib dalam hati. Tujuannya apa? Untuk memperkuat supaya kita khusyuk ketika sholat. Disuarain aja kadang-kadang masih lupa. Niatnya mulutnya maghrib, hatinya isya. Itu nggak jarang orang kayak begitu. Bahkan ketika imam baca Fatihah, misalnya kita sholat jamaah, makmum dengerin doang. Kalau dia nggak khusyuk, yang ada di pikirannya kemana-mana, yang dia pikirin ini kapan corona selesai, ya gajian separoh dah, pikiran ngaco kemana-mana, jadi nggak khusyuk. Kalau orang yang hatinya sudah lunak, dia bisa mengkhusyuk hatinya. Yang kedua, kasratul buka' min khasyatillah. Ciri orang yang hatinya lunak, hatinya lembut, dia sering nangis, banyak nangis. Nangis kenapa? Banyak utang? Bukan. Nangis gara-gara di PHK? Bukan juga. Sekarang kan banyak orang nangis, kenapa? Nggak kebagian bansos. Nangis dia, namanya nggak kedaftar, dia nangis. Di PHK nggak dapat bansos, dia nangis. Bukan itu. Orang yang hatinya lunak, kata ulama, dia banyak nangis min khasyatillah, nangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hal yang celaka mungkin ketika kita nggak bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah nggak bisa nangis, maka keras hatinya. Bahkan ketika kita berdoa, diusahakan nangis. Kalau nggak bisa nangis, paksain nangis atau pura-pura nangis. Tapi kita udah bahas di hadis yang sebelumnya, ada 7 golongan kan? Sab'atun yuzilluhumullahu yawmal la dzilla dzilluh. Di hadis yang sebelumnya ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Ketika matahari sudah dekat di atas kepala kita, lagi panas-panasnya, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat orang lain kagak dapat. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah di kesendirian, lalu air matanya ngalir, nangis dia. Nah yang ini nih, khasyatillah, dia takut kepada Allah, nangis. Makanya kalau malam-malam kita habis kita istighfar, kita pikir, kita ngerenung begitu, nangis. Kalau para imam-imam di Saudi mungkin, atau ada di imam di kita juga, mereka paham apa yang dia baca ayat Quran yang berkaitan dengan adab, kadang dia ayatnya ayat adab, makmumnya ikut nangis. Kenapa? Kelamaan ya. Dia kata kelamaan, ya masih nangis juga sih. Kalau kita paham enak, kita paham apa yang kita baca, kita bisa renungi. Yaitu ciri orang yang beriman, orang iman yang baik, iman yang sempurna, ketika dia bisa lunak. Dan nggak ada kebaikan bagi orang yang ngaku beriman kalau dia nggak punya kasih sayang, sifatnya keras, apalagi sampai hatinya keras. Nauzubillahi min dzalik. Kalau biar banyakin nangis. Makanya kalau lewat kubur kita ingat kematian. Ingat kematian itu bisa bikin hati kita lunak, karena kita akan semakin dekat sama Allah. Kemudian nanti kita akan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Nabi menganjurkan kita ziarah kubur yang tiba, mengambil pelajaran bahwa itu, sehingga kita nanti bisa merenung dan memperbaiki diri untuk kedepannya. Kalau sekarang kita lihat kuburan TPU begitu, udah kayak dulu kuburan terkesan sakral, orang lewat takut, orang lewat ngeri. Sekarang di kuburan udah ngapain?
ada yang pacaran, ada yang apa, selfie, main bola. Itu kebangetan main bola kan ada partner. Sampai segala ada swalayannya yang kita pikir buat apa, kayak kalau malam ada reuni mungkin mereka saling bertanya gimana ya Allah. Padahal ketika kita lewat kuburan kita berpikir, kita ngerenung dan bisa melunakkan hati kita, oh nanti kita kayak dia nanti salah oleh sekarang kita yang di dalam nanti saat berpikirnya ke sana sakral di kuburan tuh. Ya tadi saya katakan kalau sekarang ya Allah ya Rob, saya punya rumah di Hutan Jati, orang tua saya rumah orang tua saya, kalau pengen ke rumah orang tua itu lewat TPU. Dulu waktu saya masih di pondok itu luar biasa seremnya, kita lewat lari sekencang-kencangnya, nggak takut, padahal itu nggak luas tapi kayaknya nggak nyampe dulu karena yang tonton film Susana mulu. Dulu mah film setan, sekarang seksi. Ya Allah ya Rab, ya kita lunakkan hati kita, perbanyak nangis, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nggak punya sifat yang lunak hatinya, bukan mukmin yang baik dan nggak ada kebaikan di sana. Al hadits samin wa salasun, hadis yang ke-38. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika latasadaqah. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya ente ke wajah saudaramu, saudara ente itu sedekah. Ini kan kita berkaitan dengan hadis yang sebelumnya tuh. Apa kata Nabi? Man min malin sadaqah. Harta enggak bakalan berkurang gara-gara kita sedekah. Jadi enggak ada saja sedekah. Ada yang pengen tanya ya, Ustaz, Anda pengen buat sedekah kayak orang-orang begitu, tapi duitnya kagak, tapi pengen dapat pahala sedekah bagaimana? Nah ini jawabannya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumnya ente ke wajah saudara itu. Ketemu sama orang lain jangan cemberut, apalagi sampai buang kaki, kabur, menghindar, buang muka jangan. Disebut silaturahim kan tarkul muhajarah, kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyambung rahim, diharamkan untuk memutus. Orang yang suka memutusin tali silaturahim nggak bisa jadi saksi di pengadilan kan, saksi di pernikahan. Yang simpel saksi pernikahan, ada saksi pernikahan itu harus saksi yang adil, 2 orang saksi yang adil. Nah orang yang fasik nggak bisa jadi saksi, kesaksiannya dianggap nggak sah. Kalau orang mau nikah misalnya, nanti mereka manggil saksi, dia panggil ustadz, panggil orang yang ngerti agama, jangan manggil ustadz buat ngewaliin ya, kan ada orang tuanya yang ngewaliin, yang jadiin saksi ustadz itu datang sebagai saksi, karena saksinya harus adil, bukan fasik. Nah kalau orang tadi itu memutuskan silaturahim fasik. Nah silaturahim kata sebagian ulama mengatakan tarkul muhajarah, meninggalkan buang muka. Enggak disebut laisal wasil bil mukafi, enggak mesti dinamakan menyambung silaturahim itu bil mukafi, berbalas kunjung enggak mesti. Orang Jakarta kan begitu ya, bukan Jakarta doang sih, nggak di mana-mana biasanya kalau dalam lebaran kata yang tuan, gua nggak bakal datang ke rumah lu kalau lu nggak datang ke
rumah gua, gitu ya. Ngapain datang ke rumah dia, orang dia aja enggak. Itu enggak mesti seperti itu silaturahim. Apalagi sekarang zaman canggih, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai video call. Kemarin waktu kita lebaran kemarin tuh masih PSBB kan, orang banyak yang nggak datang ke rumah kita. Wah, tuh nggak hormat sama yang tuaan, masa nggak datang. Kondisi ya laisal wasil belum kafi. Yang dinamakan menyambung nggak mesti harus berbalas kunjung, tapi yang penting tarkul muhajaroh. Ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa, berpapasan, jangan buang muka. Udah termasuk silaturahim. Kita nggak kesel, kita senyum ke teman-teman, assalamualaikum, senyum, udah cukup. Itu nggak jadi memutuskan silaturahim. Tapi ketika baru ketemu sama orang, assalamualaikum, lam, assalamualaikum, lam, ya, yang kayak begitu tuh, udah disebutnya orang memutuskan silaturahim. Ya kita senyum. Kalau nggak punya duit, kalau pengen sodako biar banyak, nggak punya duit banyakin, senyum aja udah. Dari mulai keluar rumah sampai pulang senyum aja, insya Allah. Kata orang ini ngapa senyum aja, ditanya ente ngapa senyum aja, anda mau sodako, kan kayak Abu Damdam begitu. Ada orang Abu Damdam pengen sodako, nggak punya harta buat sodako, dia setiap pagi datang ke pasar, ya teriak di pasar, kata dia, pada para hadirin sekalian, para sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, saya pengen sodako hari ini, saya akan maafkan semua saudara-saudara yang bikin salah sama saya hari ini. Sodako di hari itu begitu, nggak punya apa-apa. Ya minimal kita senyum dan kita senyum. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan ente menganggap remeh kebaikan yang sekecil apapun, sekalipun dengan cara bertemu dengan saudaramu menggunakan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum. Kan orang kalau ketemu sambil senyum senang agak? Senang. Kalau kita ketemu sama orang yang kita temuin mukanya cemberut, melotot, asam, kita yang ketemu dia mikir macam-macam kan, apa salah gua, apa ada di belakang kita ada apa gitu, kita pikir. Padahal yang kita ajak ketemu nahan mules, dia cemberut aja. Memang beda ketika kita ketemu sama orang yang ajar. Kalau bahasa orang Betawi itu ajar, apa ajar? Murah senyum. Sekalipun kita lagi ada masalah, ketemu sama orang yang murah senyum, masalahnya dianggap clear. Kenapa dibilang, ada orang yang ngomong, ente punya masalah apa? Enggak sih, orang ketemu senyum-senyum aja, padahal di hatinya ada masalah. Lepas tuh masalah ketika kita berhadapan dengan saudara kita dengan senyum, dan ini dinilai sedekah, kata Nabi SAW. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sedekah. Perintah engkau terhadap perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, dan melarangnya engkau terhadap kemungkaran itu juga sedekah. Senyum sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga dinilai sebagai sedekah. Bahkan kita umat Nabi Muhammad SAW dikatakan umat yang terbaik dibanding umat-umat yang sebelumnya. Kenapa? Ketika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuntum khaira ummah, katanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian itu umat yang terbaik. Kita umat terbaik, umat Nabi Muhammad umat terbaik. Dengan catatan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Enggak hilang ini 3 komponen. Kalau cuma sekadar amar ma'ruf nahi munkar aja banyak, tapi enggak beriman sama pada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Mohon maaf, kita punya saudara sebangsa tidak seiman, model Natalius Pigai. Bang Pigai agamanya apa? Di luar agama kita, iya. Dia orang baik. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar aja kan. Ikut sama rombongan kita insya Allah. Tapi dari sisi agama mungkin gak nyampe ke sana. Belum. Jadi 3 komponen, amar ma'ruf nahi munkar dan tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinilai sedekah. Jangan ketika kita ngeliat sebuah kemungkaran kita diemin. Justru itu akan berbahaya dan mengakibatkan bencana buat kita. Kata Umar bin Abdul Aziz, innallaha la yu'adzabul 'ammatu bi'amalil khassah. Allah Subhanahu wa ta'ala
enggak menyiksa suatu kaum secara umum disebabkan perbuatan 1-2 orang saja. Perbuatan dosa, perbuatan buruk 1-2 orang saja, tapi dibenerin begitu yang kelihatan. Walakin idza azharatil ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qaumu al-'uqubata. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kemungkaran muncul di satu kaum, ada nih kemungkaran, perbuatan-perbuatan maksiat muncul, orang yang tahu ngediemin, tadi kan katanya di awal, sekalipun ada yang berbuat maksiat di satu kampung, enggak diazab sekaligus, enggak, sepanjang masih ada yang benerin. Tapi ketika ada orang yang berbuat maksiat, orang banyak di situ yang berbuat maksiat 1-2 misalnya, dia biarin, didiemin, maka faqad istahaqqal qaumu jami'an al-'uqubah. Maka seluruh kaum berhak mendapatkan siksanya. Nauzubillahi min dzalik, gara-gara ngediemin. Kalau kita ngeliat kemunkaran, tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Orang yang melihat kemungkaran, dia mampu, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, rubah dengan tangannya. Sebagai pimpinan ngelihat anak buahnya salah, tegur, dia punya kekuasaan. Sebagai bawahan ngelihat pimpinannya salah, tegur. Takut Ustadz, ngomong sama temennya begitu, yang setimpal. Kita ngomelin pimpinan, ngomelin pimpinan, ntar ditangkap kita, diculik, hilang sampai sekarang ya, banyak kan. Tegur kalau bisa biadi. Fa'ilam tastati atau fa'ilam yastati fabilisani, nggak bisa dengan kekuatan, nggak bisa dengan kekuasaan, emang kita bukan yang punya wewenang, bilisani, ucapkan dengan kata-kata, tegur. Di zaman sekarang mungkin nggak bisa, bukan cuma sekedar pakai mulut. Sekarang kan modelnya bikin surat terbuka, ada kan ya? Kan tegur lewat surat terbuka. Wah Ustadz itu buka aib, ya kirim supaya cepat nyampe ke sono. Habis kalau langsung kagak dibaca-baca. Kalau diviralin kan akhirnya baca, diviralin aja nggak masuk TV. Gimana nggak diviralin? Biar orang tahu. Nggak bisa dengan lisannya, habi qalbi, dengan hatinya. Ada kemungkaran di depan rumahnya, dia kagak bisa tegur. Dia takut, ngapa? Anaknya RT. Misalnya RT udah punya peraturan, pokoknya malam-malam kagak boleh ada yang kelayaban, nggak di atas jam 7 malam atau jam 8 malam, nggak ada lagi anak-anak yang pada nongkrong-nongkrong ngobrol nggak karuan, harus di rumah belajar, jam wajib belajar. Depan rumah kita salah kan, apalagi ada yang mohon maaf, ada maksiat, ada yang ngawuk segala macam, kita tegur kalau bisa. Kalau nggak bisa, pakai tulisan, lapor sama yang lain. Kalau nggak bisa juga kita takut, hati kita gedeg aja. Lalu kita pengen tegur, ternyata yang kita pengen ngomelin, yang nongkrong di depan anaknya RT yang bikin peraturan, kan ngeri juga, repot. Kalau kita bisa tegur, kita masih bisa tegur. Kalau nggak bisa, udah hati. Kita gedeg aja dengan perbuatan itu. Kenapa? Ar-ridho bil maksiyatun. Orang yang ridho dengan perbuatan maksiat dianggap maksiat. Kita biarkan perbuatan maksiat itu, dianggap kita sama berbuat maksiat. Minimal banget hati kitanya gedeg, minimal. Jangan sampai kita berbuat sama seperti itu. Karena ada riwayat itu, Nabi Yusuf bin Nun, salah seorang Nabi Allah yang nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada disebutkan namanya. Nabi Yusuf bin Nun pernah diberikan wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inni muhliku min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min asyrarihim. Kata Allah, wahai Yusuf, saya menghancurkan, saya membinasakan di kaum kamu sebanyak 40.000 orang, orang-orang baik, dan 60.000 orang jahat, orang-orang yang banyak maksiat. Nabi Yusuf bingung, ya Allah, nah kalau orang yang jahat dihukum, orang yang banyak maksiat disiksa, wajar dah, biar dia rasain. Nah ini kenapa orang baik-baik kena juga? Kenapa nih orang baik-baik juga kena? Apa kata Allah? Innahum lam yaghdabu
bighadabi wa akaluhum wa syarabuhum. Sesungguhnya mereka, kata Allah, orang-orang yang 40 ribu nih, yang orang-orang baik, sesungguhnya mereka itu enggak marah dengan kemurkaan aku, enggak marah dengan marahnya aku. Udah tahu ada perbuatan maksiat, udah tahu ada perbuatan mungkar, dia diemin, bahkan dia ikut-ikutan makan di situ, seolah-olah dia ridho dengan perbuatan itu. Dia nggak bantah. Bahasa Kiai Zainuddin apa? Iya, yang zina lu, yang mabok lu, tapi giliran Allah marah semuanya kena. Kayak waktu itu kita bahas, kalau kita digigit nyamuk satu, yang kita bantai siapa? Saudaranya. Padahal yang gigit udah pergi kemana tahu, udah hijrah. Habis gigit dia kabur. Dia kemana tahu. Saudaranya lagi jalan-jalan, dia pengen rekreasi doang, mau touring bareng-bareng. Kita tahu, wah yang tadi nih. Padahal bukan, kita bantai semua. Begitu ya. Gara-gara yang bikin salah satu. Itu juga ada di hadis tuh. Karena seorang nabi yang diriwayatkan, ada yang bilang Nabi Uzair, ada yang bilang Nabi Yusa juga. Dia digigit semut, di bawah pohon digigit semut. Sambil merenung, lagi merenung gitu, lagi merenung, ya Allah, kenapa sih ketika memberikan satu azab kepada satu kaum, bukan cuma orang-orang yang berbuat maksiat aja yang dihukum, kok yang dihukum semua? Sambil merenung di bawah pohon, tiba-tiba ini Nabi digigit semut, kayak semut rangrang, kalau kata kita mah di pohon kan semut rangrang tuh, sakit. Dia dangak ke atas pohon, ada sarangnya gede. Kan kalau sebut sarangnya gede tuh ya, yang terbuat dari daun. Apa tindakan kita kalau kita habis digigit sakit, ada sarangnya? Ambil kain, kita gubet di kayu, kita bakar, kita obong begitu supaya itu sarang kebakar. Turun wahyu, wahai Nabi, emang yang gigit ente berapa? Satu, kenapa sarangnya yang dibakar? Sama tuh begitu. Ya. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kamu terhadap fitnah Allah, siksaan Allah yang kagak bakalan cuma nimpa kamu orang-orang yang berbuat zalim saja. Bisa jadi ente yang kena. Ngapa? Ketika perbuatan zalim yang orang itu kerjain, ente diem aja. Jadi kalau kita ngeliat kemungkaran, semaksimal mungkin kita cegah. Nahi mungkar namanya. Di satu sisi akan mendapatkan pahala dan kita mendapatkan derajat yang tinggi karena kita menjadi umat yang terbaik, dan itu dinilai sedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat ya. Kalau amar ma'ruf mah gampang. Ya, amar ma'ruf mah gampang ya. Ayo kita sholat, wah luar biasa gampang itu, mah timbang ngomong doang. Sekarang share, kirimkan kepada 10 orang, Anda akan mendapatkan kebaikan. Bener sih, dapat kebaikan kalau dia kerjain, dapat kebaikan kita. Amar ma'ruf, cobain nahi mungkar. Ada orang lagi main judi, kita datang. Mohon maaf bang, judi haram. Apa dia bilang? Kalau gua nggak judi, lo mau ngumpan anak bini gua. Fajar dia kata gitu, dia pulang lagi. Kata dia, nafsi dah. nafsi, ya Allah. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di riwayat yang lain, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhu 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Amar ma'ruf lah, bagaimana caranya sekalipun sebetulnya ente enggak ngerjain itu perbuatan baik. Ajarin orang kebaikan sekalipun entenya enggak ngerjain. Dan cegah kemungkaran. Jangan ngerjain kemungkaran. Jangan larang orang untuk berbuat munkar, larang orang untuk berbuat maksiat sekalipun sebetulnya ente juga untuk ninggalin itu berat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun misalnya merokok merupakan sebuah hal yang dilarang misalnya. Orang ngomong, lu jangan ngerokok dah, jangan. Banyak maksiat, banyak madaratnya, banyak sia-sianya. Dibalikin nama yang ditegur. Lain aja masih ngerokok. Gue sebenarnya pengen berhenti, susah banget. Makanya gue bilang sama lu jangan mulain supaya jangan kayak gue begitu. Masih cakep. Dulu orang-orang dulu katanya masih dapat cerita doang. Misalnya babanya maling di mana-mana, tapi harta colongannya itu nggak dibawa pulang. Apa dia bilang? Dia nggak mau anak bininya makan dari harta yang haram. Tapi dia tahu tuh haram. Dia nggak mau anak bininya makan harta yang haram, dan dia nggak mau anak bininya nanti jadi maling kayak dia.
Saking gitu, masih cakep sih, masih cakep, tapi perbuatannya tetap salah. Kita ngajarin orang kebaikan, nyuruh orang untuk melakukan sebuah amal kebaikan, sekalipun kita ngerjain masih cakep, ketimbang ngerjain kagak, ngajarin juga kagak. Ya udah, yang ngirim link itu termasuk dah tuh. Besok ada kajian nih, kirim link, share link kajian, datang kagak dia? Kagak, masih cakep. Ada ininya apa namanya, ada andilnya, masih cakep. Tapi lebih cakep lagi nyuruh juga, ngerjain juga. Karena kalau kita baca di kitab Nasihat Diniyah, orang berdakwah, orang ngajak orang lain, kalau yang ngajaknya belum ngerjain itu rada susah diikutin. Nasihatnya rada susah didengerin. Misal ada orang nggak pernah sholat witir, ngajarin, kalau ente masih punya umur, jangan sampai setiap malam itu nggak ngerjain sholat witir. Nasihatin kayak begitu kok jamaahnya, ke muridnya, padahal yang ngomong agak pernah sholat witir. Itu nurani yang diajarin berat, ngerjainnya berat. Kenapa? Yang ngajarin juga nggak ngerjain. Minimal kalau nanti yang diajarin nanya dia nggak bisa jawab. Stan, ada misalnya ada orang ngajarin sholat tasbih 4 rakaat ya. Kata Abdullah bin Abbas paling agak seumur hidup sekali. Kalau bisa sehari sekali, kalau nggak bisa lagi sebulan, seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, nggak setahun sekali, seumur hidup sekali. Itu kan hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang ngajarin nggak pernah ngerjain. Ditanya sama yang jamaahnya, ngerjainnya gimana Stan? 4 rakaat. Berapa lama sih? Nah, nggak tahu deh. Ngantuk nggak? Kayaknya. Nah, pakai kayaknya. Ya kagak pernah. Kata yang diajarin akhirnya, ya bagaimana kita mau ngerjain? Yang nyuruh juga belum pernah, tapi masih cakep. Yang disuruh itu hal yang baik, kecuali yang menyuruh hal-hal yang jelek. Wa irsadu karrajula fi ardid dalali laka sadaqah. Ya tadi amar ma'ruf nahi munkar dinilai sebagai sedekah juga. Wa irsadu karrajula fi ardid dalal. Kamu memberikan petunjuk kepada seseorang ketika dia tersesat, laka sedekah, dianggap sedekah. Orang nyasar kita kasih tahu jalan, sedekah. Gampang banget kan mau sedekah, nggak mesti pakai uang. Orang nanya jalan kita kasih tahu sedekah. Sekarang sih orang jarang nanya. Ini banyak banget pahalanya sedekah ini handphone. Sama Bang Google, sama Maps dia tanya, dia jawab sama Maps walaupun kita disasarin ke kebun orang juga. Dia bisa jawab. Tapi kadang-kadang ya kita nggak habis pikir ya, kalau di jalanan ada yang memanfaatkan hal ini nih. Yang suka nanya-nanya tuh, pernah ketemuin nggak? Dia nanya, Pak, saya pengen tanya, iya terminal Kalideres yang mana ya? Gitu kan, pernah nemuin nggak? Terminal Kalideres di sono, Pak. Kalau jalan kaki jauh nggak Pak? Lu nggak boleh nanya jalan kaki. Rupanya mencari belas kasih sama kita, kan biasa gitu ya. Gitu. Jangan jalan kaki, naik bus aja. Saya nggak punya uang Pak, kita kasih. Di depan dia nanya lagi sama orang. Begitu lagi. Ya Allah ya Rabb. Saking umat Islam tuh baik sama orang lain. Diajarin kita punya akhlak untuk saling berbagi. Dimanfaatin sama orang-orang kayak begitu. Kayak bulan Ramadan sama kan. Bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya bisa sekian kali lipat di luar bulan Ramadan. Akhirnya setiap bulan Ramadan itu ada rombongan eksodus dari luar Jakarta masuk ke Jakarta pakai truk, diturunin di jalan-jalan. Buat ngapain? Buat minta-minta, karena pahalanya gede yang ngasih, memanfaatkan ini. Apalagi kalau yang minta-minta ngeluarin hadis luar biasa. Kita bagaimana? Kasih nggak? Urusan kita kasih aja. Kita diajarin kalau kita masih ada orang minta kita kasih. Jangan sampai tuh orang minta pulang kagak nggak bawa apa-apa. Kecuali kita nggak punya. Kalaupun kita nggak ngasih, ucapin yang baik-baik. Kita udah bahas tuh, jangan kita ngucapin yang kasar. Karena kita nggak tahu ternyata yang minta ini ngetes kita, yang minta ini ternyata malaikat, atau yang bagaimana, kita nggak tahu. Kecuali yang minta-minta kita tahu secara zahir ini buat maksiat. Ada orang kupingnya ditindik 5, mulutnya bau alkohol, tampang agak pernah mandi, bajunya rombeng. Bapak-bapak, ibu-ibu, daripada saya nyolong, daripada saya ngebunuh, ngerampok, lebih baik saya minta sama bapak sama ibu. Kasih kagak?
Kalau dikasih Ustaz ngapa orang di bawahnya ada pisau. Dikasih gope protes. Protes, ya Allah. Kalau kita jelas-jelas tahu itu orang yang minta dipakai buat mabok, misalnya wah ini tukang mabok, kita nggak ngasih nggak ngapa-ngapa dah tuh. Zahirnya kelihatan namanya. Tapi kalaupun ngasih dosa nggak? Kalau ngasih dosa nggak? Jadi kan kalau nggak ngasih nggak ngapa-ngapa. Asalnya ada orang minta-minta kita kasih. Asalnya nih dari awal ada orang minta-minta kita kasih. Bagaimana ke bentuknya? Kita kasih. Sepanjang kita tahu atau kita nggak tahu itu untuk perbuatan maksiat, mabok dan sejenisnya. Yang kedua masalahnya ada orang minta-minta tapi kita tahu ini orang tukang mabok. Kita nggak kasih nggak ngapa-ngapa. Kalau tadi kan lebih baik kita kasih. Ini kita nggak kasih nggak ngapa-ngapa. Nah kalau kita kasih bagaimana? Boleh nggak? Tukang mabok kita kasih boleh nggak? Dikasih hidayah. Orang dia mintanya duit. Dia minta uang, kita kasih nggak? Boleh nggak kita kasih? Andai kata kita kasih boleh. Kita niatin mudah-mudahan dengan uang ini dia jadi tadi dapat hidayah, jadi sadar. Kita tahu nih biasanya nyolong. Dia minta-minta kita kasih mudah-mudahan dengan uang yang kita kasih dia nggak nyolong. Ada pelacur, dia minta-minta kita kasih sedekah kepada dia, boleh aja. Mudah-mudahan dengan uang yang kita berikan itu perempuan nggak menjual dia punya badannya, begitu. Boleh. Orang kaya kita kasih boleh nggak? Boleh, supaya dia sadar. Yang saya bilang udah dikasih segini doang nih. Bang Madid itu mah. Dia hitung. Supaya sadar orang kaya dikasih. Kalau zakat nggak boleh kita kasih ke mereka. Kalau zakat nggak boleh. Kalau zakat kan asnafus samani, ada 8 golongan yang sudah ditentukan. Tapi kalau untuk sedekah boleh kita kasih ke orang kaya, boleh. Supaya tuh orang sadar. Kalau dia terima juga sebetulnya kebangetan, kudunya mah. Aduh, mohon maaf ente ngasih anda masalah. Kudunya anda yang ngasih. Dalam hati justru itu yang gue arah begitu. Justru itu yang gue pengen. Kita politik karambol, kita tektok. Tapi kalau dia terima juga nggak nyadar namanya. Wa basaru qalir rajul radiil basari laka sadaqah. Penglihatan kamu atau kamu ngasih tahu jalan kepada orang yang enggak bisa ngelihat, sedekah. Orang buta mau nyebrang ente, seberangin, nyebrang jalan, sedekah. Saya di Utang Jati itu ada orang buta. Kalau subuh ke masjid, gelap-gelap, masjid rajin banget, luar biasa. Kita yang melek kagak. Udah subuh kan gelap, buta. Nah kalau dia jam, petak, orang pada minggir aja tuh. Yang mau sedekah, pegang tangannya, tuntun. Tapi sekarang orang buta sekarang pintar, nggak mau dituntun. Kenapa? Tahu kenapa? Karena dia sambil jalan sambil ngapalin. Kalau ente mau tuntun, balik lagi harus ente yang nganter. Kalau ente yang tuntun, ente seret gitu jalan. Baliknya harus ente yang nganter. Kalau kagak dia bingung. Saya ngalamin soalnya. Kita mau ngamalin hadis, kita mau bantu orang yang nggak bisa ngeliat dia masuk ke masjid, kita bantu. Kita tarik gitu. Ayo Kang ikut saya ke pintu masjid. Nggak mau dia. Ke sini ayo ini kosong. Ikut sini. Pulangnya kedekeran nyari sendal. Nggak ketemu. Ya mau nggak mau kita ituin lagi. Harus ditemenin lagi. Terus saya perhatiin ketika sholat, dia nggak bakalan pindah, posisinya di situ. Mau kosong, mau penuh, dia masuk, langkahan berapa, udah berhenti di situ. Kalau ada orang dia tabrak aja. Nah kalau orang yang paham, orang paham pasti minggir karena dia nggak bisa ngelihat. Nah kalau kita tarik, lagi soft kosong kita tarik biar dia penuh, gitu, pulangnya bisa ngaco pintunya, keluarnya kemana tahu. Niat kita baik malah nyusahin. Kita lihat dulu kalau orang buta sekarang kan pintar-pintar karena udah disekolahin. Kalau kita mau tuntun, kita bicara, kita ngomong baik-baik. Kang, boleh saya bantu? Iya silakan, ayo kita bantu. Jangan main bawa aja, kita nyebrangin. Ternyata yang nyuruh nyebrangin siapa? Saya pulang, balik lagi. Kayak di film-film begitu. Kita nolak orang buta sedekah tuh kata Nabi.
Wa imatatukal hajar wa syaukata wal 'azama anit tariqi laka sadaqah. Ente nyingkirin batu, duri, tulang di jalan juga sedekah. Jadi nggak mesti pakai duit. Di jalanan ada tulang, sedekah. Dan yang sedekah paling rendah katanya mengucapkan la ilaha illallah. Paling tinggi la ilaha illallah, paling tinggi tuh. Paling rendahnya mengeluarkan atau menyingkirkan duri, tulang dari jalanan. Jadi kalau guru saya ngajarin supaya dapat pahalanya double, ketika ngangkat durinya baca la ilaha illallah, buang. Ini jangan dibuang sayang. Sambil ucapin la ilaha illallah dapat pahala sedekah, kemudian ngebuang durinya juga sedekah. Jangan sebaliknya, jalanan kita bikinin hal-hal yang menghalangi orang lewat. Ditaruhin lah tulang, ditaruhin ranjau gitu. Nauzubillah. Enggak Ustadz, kita mau cuma naruhin polisi doang biar pada tidur. Polisi tidur begitu. Ya kita udah pernah bahas. Ya insya Allah nggak masalah kalau itu nggak nyusahin. Karena mungkin kondisi orang sekarang kalau naik motor tahu sendiri, orang bikin SIM di tukang sayur, di kampung naik motor ngegas aja, gitu kan ya? Kampung ngegas aja, banyak orang lewat, anak-anak pada bermain. Udah pasangin polisi tidur minimal buat yang ngerem dong. Bikin dah nggak apa-apa, tapi jangan yang nyusahin. Kalau bikin jangan tingginya kayak gunung begitu. Kita naik motor Mio yang bannya udah dipapras, udah dibikin ceper, pas naik polisi tidur nyangkut nggak bisa terus. Dari tukang bakso lewat yang sambalnya pada tumpah. Saya pernah ngeliat ada tukang bakso ini pada tumpah karena lewat polisi tidur yang agak tinggi. Nyusahin kalau gitu. Kalau perlu kita singkirin yang menghalangi jalan, kita singkirin. Pada intinya mah kalau kita nyusahin orang jangan. Ya, naik motor juga sama. Naik motor malam nih, perhatiin nih ente pada kalau naik motor, perhatiin kalau nyalain lampu depan. Dari kondisi normal, jalan rame, terang, itu jangan nyalain lampu jauh. Nyeksa orang yang di depannya. Nyeksa enggak? Ya, apalagi yang emak-emak, mohon maaf. Saya suka ngeliatin itu saya kejar samping motornya, saya kan kelihatan tuh. Saya survei, kita kelihatan di dashboardnya kan, warna biru, lempeng begini, ada indikator lempeng. Wah, dipasang lampu jauh tuh. Kita cek, kita survei, bener orang tinggal pencet doang, ngapa sih turunin gitu, lampu bawah, lampu deket. Kalau berhadapan dengan mobil, saya suka kalau lagi nyetir mobil saya ceper. Depan saya motor sekarang kayak motor Scoopy kan dia punya lampu gede, jarak jauh, nggak kelihatan jalanan gara-gara dia nyorotnya ke mata, motor kita di bawah. Nyeksa nggak? Itu malah bukannya dapat sodako deh, dapat dosa. Perhatiin tuh kalau jalan ya, perhatiin. Kalau sen kiri belok kanan, itu tabiat. Itu tabiat. Susah dihilanginnya. Itu kan ada ya kata dokter Aisyah Dahlan ya. Perempuan yang biasa begitu tuh. Belok kanan. Kesini kanan. Saya kalau mau istri mah kadang-kadang itu ya wallahu a'lam kenapa jadi bener. Sama istri lagi nyetir. Jalan kemana nih? Kanan bi. Kanan. Ini kalau lagi pengen nyari bahan gitu, nyari belanjaan, di mana adanya? Ada interponnya di sebelah sini, sebelah kanan. Sebelah kanan. Justru belok kanan, ya Allah. Tabiat itu mah tabiat. Oh, seperti begitu. Berarti wanita normal. Tapi kalau laki-laki kayak begitu? Ini kan normal berarti wanita, ya. Kan kata dokter Aisyah Dahlan begitu. Berarti normal wanita. Kalau yang laki-laki kayak begitu baru kita pikirin. Nyebut kanan tapi beloknya kiri. Laki-laki naik motor sign-nya kanan beloknya kiri. Nah, kita pikirin. Ini apa yang terjadi? Lampunya mati. Jadi jangan nyusahin orang. Ini saya ingetin sekalian. Tadi juga sepanjang jalan saya terganggu dengan orang-orang yang naik motornya lampunya dangak. Kalau
gelap, kampungnya serap pencahayaan kurang, emang tuh fungsi lampu jauh kan begitu supaya kita enggak nabrak. Tapi kalau lagi rame yang terang lampunya didangakin, masya Allah, ente rasain sendiri dah, ngedumel nggak dalam hati? Ya jawabnya dalam diri, nggak jadi sodako dah, tapi kita dapat pahala. Astagfirullahalazim, istighfar terus jadinya. Ini kalau lagi naik motor naik mobil sama keluarga, masya Allah tuh orang nggak tahu diri amat ya, naik motor lampunya didangakin, astagfirullahalazim, zikir terus di mobil jadinya. Alhamdulillah, nggak tahu yang ono. Jangan nyusahin orang. Kalau perlu kita hilangkan itu, ya. Hilangkan kesusahan orang lain. Kan dari awal-awal hadis kita membicarakan tentang hilangkan kesulitan orang lain. Jangan nambahin kesulitan dengan cara seperti itu. Sepele enggak? Tapi enggak sedikit gara-gara itu jadi kecelakaan. Sama lagi orang pengen gegayaan. Ini sekarang ikhwan gantian. Pengen gegayaan, lampu motornya, lampu belakangnya diganti warna putih. Kan gebleg. Dia kata biar keren terang, bukan terang sih lo. Kita kan bingung. Jalan kita di belakang dia nginjek rem, lampunya nyala. Kita mau ngerem mendadak. Kenapa kita ngerem mendadak? Kita sangka mau ada motor maju, ternyata itu motor berhenti. Di belakang mendadak tabrakan lagi. Jangan pengen anak motor pengen modif gitu. Saya kan juga anak komunitas ya. Anak komunitas juga gini-gini, waduh, jangan salah, mantan. Komunitas mulu. Ya ada di komunitas mobil. Diajarin kita kalau yang benar-benaran ya, yang benar komunitas diajarin di jalan raya itu seperti apa. Safety riding itu dikasih tahu, benar-benar on the track-nya seperti apa dikasih tahu. Jangan lampu modif sampai nyusahin orang lain, jangan. Bahaya. Kemudian di jalan lagi rame-rame di konvoy, jangan nyalain hazard. Lampu 2 tuh, jangan. Emang kenapa? Kenapa nggak nyalain lampu 2? Kita nggak tahu tuh mau belok kemana. Nggak ada yang tahu kan? Lampu 2, kiri kanan depan belakang bebas kata dia. Lampu hazard kan buat darurat aja. Ini sepanjang jalan dari sini sampai puncak nyalain lampu 2, touring katanya. Ini tanda lagi touring, nggak pakai kalian bendera kuning aja. Orang udah minggir. Iya. Nggak, saya diingetin tuh kalau ini sama komunitas bener itu komunitas diajarin. Kita lagi jalan nih di briefing, pokoknya jangan ada yang nyalain hazard. Jangan ada yang nyalain lampu 2 kiri kanan itu. Kalau mau nyalain lampu apa namanya fog lamp atau lampu embun tuh, lampu kabutnya aja. Itu kan lampu depan nggak mengganggu. Tapi kalau nyalain hazard mengganggu orang yang di belakang, itu jangan. Itu yang bener, yang pengen sosokan kan begitu, biar nandain doang, punya jalanan. Dia nggak tahu jalan punya bapak kita dulunya udah dijual. Jangan nyusahin ya, jangan nyusahin. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi ahika laka sedekah. Ente ngosongin ember dikasih kosong buat ember orang lain itu jadi sedekah. Mau mandi misalnya, kita ada air seember, kita udah mandi, orang lain embernya kosong kita isiin, sedekah. Ini kopi ada yang masih kosong nggak gelasnya, saya bagi ntar, sedekah namanya begitu. Tapi masih penuh semua berarti ini buat saya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini beda. Oh iya benar beda. Hafal. Diajarin sama mereka saya. Jadi kita berbagi sedikit pun dinilainya sedekah, insyaallah ya. Cuma sekedar ngasih air buat mandi doang tuh. Kalau di kita mah ya kayaknya nggak nyampe kayak gini dah. Kalau di daerah-daerah mungkin tuh susah mandi, susah air, dikasih air seember, air segayung, mereka girangnya luar biasa. Al hadis at-tasi' wa salasun, hadis yang ke-39, al-ghirah, cemburu, jealous. Kalau bahasa anak tahun 90 yellow. Tuh, waktu tahun 90 tuh, wah dia lagi yellow tuh. Yellow apaan sih yellow? Kata saya mah kuning. Yellow tuh jealous, jealous. Beda zaman. Itu zamannya Fajar.
An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yaghar wallahu asyaddu ghairah. Kata Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin itu punya sifat cemburu. Kita pecemburu luar biasa. Bini digadein orang marahnya luar biasa. Cemburu namanya. Bagus. Kalau ada suami yang istrinya ngayap tengah malam, suaminya marah-marah, cakep. Jangan ngayap malam-malam, jangan suka ngobrol segala macam kalau nggak ada izin, cakep. Jangan kata istrinya, kenapa sih posesif banget? Justru itu yang dianjurkan. Kalau dibiarkan begitu aja, dayus, haram. Karena apa? Cemburu. Tapi Allah asyaddu ghairan, Allah lebih pencemburu lagi ketimbang manusia. Allah nggak pengen, ini namanya orang nih kekasih sama kekasih, biasanya pengen disebut terus namanya. Tapi ketika yang disebut nama yang lain marah nggak? Lagi tidur ngigonya yang lain, Fajar tidur ngigo yang lain, abis. Besok suruh tidur di luar, nggak boleh masuk dia. Tidurnya pakai masker, nggak kedengeran. Marah orang ketika kita sebut nama orang yang lain yang bukan ada kekasihnya. Allah pun sama, cemburu ketika manusia yang seharusnya minta sesuatu sama siapa? Mintanya sama yang lain. Allah cemburu. Makanya ketika Allah cinta kepada seorang hamba, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah akan uji dia, akan dikasih ujian, dikasih penyakit, dikasih cobaan. Kalau orang yang lagi dicoba dikasih cobaan, berarti Allah lagi sayang sama dia. Jangan ngeluh. Kenapa saya mau ya Allah yang dikasih cobaan, ya Allah kenapa saya mau dapat ujian? Jangan ngeluh. Bukti kalau Allah lagi sayang sama ente. Kenapa liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah dengar menghambanya ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang kalau lagi susah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kan memang Allah udah jadikan ada di Al-Qur'an sana, ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia nyangka ketika dia mengucapkan dirinya beriman, kan beriman dibiarkan begitu aja, nggak diuji, ada ujiannya. Orang beriman diuji, itu tanda Allah sayang sama dia. Dan yakin ketika Allah nguji kita, di situ kita pasti mampu. Ujian yang kita hadapi, ujian yang kita terima dari Allah itu nggak ada seberapa ketimbang ujian para sahabat. Diabadikan dalam Al-Quran, am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina ma'ahu mata nasrullah alla inna nasrullahi qarib. Apakah ente menyangka, apa ente ngira kata Allah bakalan masuk surga begitu aja nggak diuji? Padahal ada perumpamaan dulu kata Allah, zaman Nabi, para sahabat Nabi diuji kesusahan, kesulitan, gonjang-ganjing sana sini sampai perut lapar diganjel pakai batu untuk mengganjal lapar. Sampai-sampai sahabat sama Nabi ngomong, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Susah banget namanya. Udah luar biasa. Kapan pertolongan Allah akan datang ini? Sekarang negara kita lagi banyak ujian misalnya, enggak ada seberapanya pada zaman itu. Kalau sampai sahabat mengucap kapan pertolongan akan datang, sampai ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu akan sebentar lagi datang, dekat. Jadi ketika Allah uji kita, berarti Allah sayang, karena Allah cemburu kalau kita ingatnya sama yang lain. Ketika kita diuji, kita banyak-banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir, banyakin zikir kepada Allah. Enggak salah baca koran, enggak salah baca Facebook, tapi Quran jangan ditinggalkan. Jangan sampai banyakkan baca WhatsApp-nya, kadang bang baca Allah cemburu tuh. Berarti itu banyakkan baca surat dari manusia ketimbang baca surat dari Allah. Al-hadis al-arba'un, hadis yang terakhir, hadis yang ke-40. Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Mereka yang akhlaknya paling baik.
Ini konklusi dari semua 40 hadis yang kita baca, disimpulkan mukmin bisa dikatakan sempurna imannya ketika akhlaknya baik. Ketika akhlaknya nggak baik, maka bisa dikatakan keimanannya nggak sempurna. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi bulan besok akan diperingati maulidnya, innama bu'istu, kata Nabi, sesungguhnya aku diutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang memang sudah baik. Jadilah umat yang baik, jadilah umat mukminin yang sempurna keimanannya dengan cara perbaiki akhlak kita. Kita sudah pernah bahas, percuma ilmu tinggi, akhlak adabnya rendah. Supaya ilmunya bermanfaat dan mempunyai nilai yang luar biasa, sejajarkan dengan akhlak dan adab yang mulia, supaya ilmu kita pun mempunyai nilai. Alhamdulillah, hatam 40 hadis. Sepanjang kajian ini saya kirimkan teksnya ya, dengan terjemahnya. Nanti mungkin ada tim yang kumpulin jadi satu, karena memang aslinya nggak ada terjemahnya. Nanti dijadikan satu, diketik ulang, kalau bisa diketik ulang dikasih ke saya cek, saya kasih tambahan dengan penjelasannya nanti dalam bentuk tulisan. Kalau ada rezeki dan kesempatan kita cetak insyaallah, berdasarkan hasil kajian ini dengan seizin pengarang insyaallah tentunya. Dan ini kitab semua hadis yang kita bahas 40 ini sanadnya bersambung langsung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya yang membacakan ini kepada orang yang mengijazahkan, syekh yang mengijazahkan kepada saya, kemudian terus yang ke atas kita sudah baca itu di awal ya, di awal, bahkan ijazahnya sudah diberikan sebelum pembahasan, kita sudah dibacakan sebanyak 40 hadis. Jadi sanad sampai kepada Imam Bukhari, sampai juga kepada Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Majah, semua itu sampai sanad kita kepada mereka, dan mereka sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu depan kajian insyaallah kita akan pikirkan, nanti di grup kita bahas apa kita lanjutkan Fathul Qaribnya sebagaimana yang pernah kita jalankan ya sebelum masa-masa PSBB, atau nanti kita tetap baca hadis, karena kalau hadis enak ada barisnya. Antum juga yang pada ikut kajian nggak puyeng-puyeng mikirin kitab yang pada botak. Kalau yang lain kan waktu kita baca Fathul Qarib bingung, Ustaz, apa kitabnya pada tahalul semua, habis tahalul haji botak semua, ada baris-barisnya. Kalau hadis insyaallah ada barisnya. Kalaupun nanti kita membahas hadis, saya pikirkan kita bahas yang simple, bisa 40 hadis lagi dari kitab-kitab yang lain, karena banyak kitab hadis-hadis yang sifatnya 40 gitu, jumlahnya 40 dengan berbagai macam judul. Atau yang singkat tapi padat, ada kitab hadis namanya Umdatul Ahkam, itu berisi tentang hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dijadikan kesepakatan ulama untuk menentukan satu hukum, termasuk dalamnya ada kajian fikihnya. Jadi ada kajian fikihnya, akan melebar ke fikih-fikih praktis yang kita amalkan dalam keseharian kita insyaallah. Minggu depan kita polling. Mungkin ada kawan saya yang di grup, Ustaz bahasnya Mukhtarul Ahadits, karena dia demen banget sama kitab Mukhtarul Ahadits. Nantilah kita bahas di grup. Kita kirimkan Fatihah, kita doakan kepada pengarang khususnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau, dan kita juga diberikan keberkahan ilmu yang sampai kepada kita bisa mengamalkannya. Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.